Dosa kok kalah Ustaz, ya kan? Tadi kan Imam Ahmad sudah jawab, ya kan? Justru hakikat kemenangan ketika konsisten berada dalam kebenaran. Kata Buya Hamka, gak masalah pemimpin yang kita pilih kalah, gak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Jadi insya Allah hisabnya nanti ringan, karena kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Dari tiga ini sing sama Quran itu masih. Dari tiga ini yang bisa ngimami sholat masih. Ya. Dari situ saja ini bahkan istimewa ulama cuma satu punya dan kalah yang memang dicurahkan, ya kalahnya itu dicurangi. Coba kalau benar, ya kan? Dicurangi dan curangnya itu terstruktur, sistematis, masif, ditambah brutal. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ulama yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema, yaitu tentang proyek besar umat Islam di akhir zaman, karena kita adalah umat akhir zaman. Para ulama yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim bab fitan selesai. Karena kita umat akhir zaman, Rasulullah memberikan kabar. Ini masa-masa yang cukup berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW, yang skopnya tidak hanya Indonesia, tapi skopnya global, mendunia, seluruh dunia. Apalagi Rasulullah sudah memberikan kabar kita ini memasuki periodisasi sejarah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu masa Mulkan Jabriyah, di mana ini masa di seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa yang boleh, penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyat, penguasa yang menyengsarakan rakyat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini masa yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, apa sikap kita? Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh
Rasulullah SAW. Karena Allah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. Surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan hawa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Contoh, Rasulullah mengatakan, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nas sanawatul khada'ah yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yadhibu fiha al-wali. Qala qila wa ma qala qala ar-rajulu fiha ar-rajulu astafihi fi amri al-amr. Rawahu al-Hakim. Saya akhir ala nas sanawatul khada'ah, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan, masa-masa yang penuh kedustaan, masa-masa yang penuh kebohongan. Kalau bahasa akademiknya, era politik post-truth. Ini masa era politik post-truth, di mana emosi masyarakat ini diaduk. Ini masa-masa yang penuh juga. Kalau Joyoboyo zaman Edan, Neo Edan, orang rumah. Jadi jodoh wakang dengan paspor. Ini orang Jawa memberikan statement ini zaman Edan. Tapi bagaimana menurut konsep Islam? Bukan zaman yang gila, tapi manusia yang gila. Ini masanya banyak manusia gila. Sekarang Rasulullah mengabarkan orang yang ini benar-benar nyata, sudah kita lihat nyata, di mana pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamu fiha al-kha'in. Rasulullah SAW setelah mengabarkan di mana pendusta yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Jadi Rasul mengabarkan di mana pendusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat, yang curang diberi kedudukan, diberi amanah. Sudah terjadi di Indonesia. Yang curang dilegalisasi, dilegalkan. Tidak tanggung-tanggung di Indonesia legal. Curang legal. Yang curang diberi kedudukan, diberi amanah. Yang jujur, yang amanah disingkirkan, dikhianati. Sudah terjadi. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sudah terjadi di Indonesia. Bahkan kalian akan menyaksikan Al-Waibida itu orang yang tidak paham din tapi mimpin rakyat kebanyakan. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Rasulullah 1445 tahun yang lalu sudah memberikan warning. Manakala iman itu susah,
orang yang bodoh, orang yang tidak paham, diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah mengatakan akan terjadi fasa kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan negara, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Orang yang dimulia-muliakan, ulama dilecehkan. Kalau di Indonesia dikriminalisasi. Bayangkan, koruptor orang Cina ratusan triliun cuma dihukum 2 tahun. Ulama check up kesehatan di rumah sakit dihukum 10 tahun. Gila kan? Itulah Indonesia. Sampai akhirnya pakar-pakar hukum di Indonesia, contoh guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum dibubarkan saja, tidak ada artinya. Karena Indonesia tidak lagi negara eksak, negara hukum, tapi negara bangsa, negara berkuasa. Jadi tidak perlu ada hukum di Indonesia, karena hukum sudah milik penguasa. Jadi ini bahasa akademiknya era politik post, masa-masa itu di mana kebohongan jadi kebenaran. Kebenaran didustakan, diingkari, yang hak dikatakan batil. Inilah masa-masa yang cukup berat. Nah sekarang rinciannya apa? Gak usah saya sampaikan. Tambah sumpah. Gak usah saya sampaikan. Rinciannya, ibu-ibu nanti pulang dulu. Waduh nanti masaknya tambah 2 kali lipat. Iya, kalau pusing dulu. Akhirnya kalau sudah ada makan, tidak, gak usah saya perpanjang. Rinciannya gak perlu saya uraikan. Itulah globalnya seperti itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Dan sekarang kita nggak boleh terus akhirnya terus dengan kondisi seperti ini kita protes kepada Allah. Tidak boleh, ya kan? Ini sudah ketetapan Allah, ya kan? Ini sudah masanya. Tapi satu sisi Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Dalam kondisi seperti ini, ya kan? Makanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ditanya, wahai Imam Ahmad, kita itu berada dalam kebenaran, tapi kok kalah? Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad itu kan salah satu dari ulama mazhab. Dan Imam Syafi'i itu kalau ditanya tentang hadis diserahkan kepada Imam Ahmad. Kalau tanya tentang hadis serahkan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, wahai Imam Ahmad, kami ini berada dalam kebenaran, kok kalah? Apa jawaban Imam Ahmad? Justru hakikat kemenangan ketika kita konsisten istiqomah dalam kebenaran. Itulah hakikat kemenangan. Oleh karena itu Buya Hamka Indonesia, Buya Hamka Allah menyerahkan. Tidak masalah kalau pemimpin yang kita pilih itu kalah, tidak masalah. Yang penting kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin di dalam Islam itu masuk wilayah akidah, bukan wabah. Sehingga ketika kita tidak salah dalam memilih pemimpin, insya Allah hisabnya nanti di akhir ringan. Jadi, ibu yang dimuliakan. Dan kalau kita salah dalam memilih pemimpin, otomatis hisabnya nanti berat. Bahkan di Indonesia tidak hanya salah dalam memilih pemimpin, tapi diiming-iming min amrobil infus.
Banyak yang korek, banyak yang korek. Ya, banyak yang korek. Ada ormas besar, diiming-iming ormas besar, dikasih iming apa? Pengeluaran tambah. Sehingga akhirnya langsung struktural wajib milih. Padahal ini salah, iya kan? Wahidnya dari struktural ini tadi ada yang didatangi ke rumah, dikasih ini 8M, 1 mobil Alphard. 8M, 1 mobil Alphard. Ditolak. Alhamdulillah, ditolak. Apa resikonya? Dipecat. Jadi jabatan ormas resiko. Jadi ternyata pegang agama itu berat. Di Asem Bagus ada seorang Kiai putranya biasa 80M. Di Pasuruan ada Kiai Munif 35M. Ditolak. Kemarin ketemu saya lagi di Surabaya. Ditolak 35M. Kira-kira Ibu disampaikan ada 35M. Ujian dalam kehidupan. Kira-kira bukan sabarnya tak tentu. Ya, alun-alun atau enggak luar biasa. Tapi masalah ada seorang ibu, beliau bukan ustazah, beliau bukan penjebolan pesantren. Beliau hanya punya simbol-simbol relawan yang begitu banyak di Indonesia. Kasih ini di sebelahnya 73M. Allah Akbar. Ditolak. Suruh milih Gibran, ditolak. Karena milih pemimpin masuk wilayah akidah. Padahal beliau bukan ustazah, bukan jebolan pesantren, orang umum. Sampai ada Profesor Refli Harun manggil beliau, ya. Profesor Refli Harun akhirnya manggil beliau, diajak podcast. Jadi Prof Refli ini kaget, kok ada orang seorang wanita, bukan ustazah, bukan jebolan pesantren, bukan dia dari golongan agamawan, tapi begitu diiming-iming 73M ditolak. Ya, ini luar biasa. Allah memberikan keistimewaan. Tapi di luar itu berapa banyak, ya kan, berapa banyak masyarakat yang tidak enak. Titik Lembaga rasa. Nomor 1 lembaga warna merah harga diri. Dan terkes. Astagfirullah. Jadi kalau mahat yang dimulakan itu contoh. Oleh karena itu, ketika kita konsisten istiqomah, tetap mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian kita ittiba' sunnah. Kemudian kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lil amili fihim ajrun 50 rajulan ya'maluna bil amal." Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal sebisa. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah,
ajal khamsina minkum, la ajal khamsina minkum. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jadi kalau kita sekarang ini di akhir zaman seperti sekarang ini, di mana ini masa-masa yang cukup berat, tapi kita masih tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Kita tetap ittiba'us sunnah. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dalam bentuk kecil, bentuk keluarga. Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti 50 orang yang beramal semisal. Dan ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dari mereka? Azkam sinan minhum, la azkam sinan minhum. Dan kalian, artinya nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Nilainya besar, lebih tinggi. Pada satu sisi Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah SAW khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu pada masa sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian sederajat tabi'in. Thumma alladziina yalunahum, kemudian sederajat tabi'in. Ini yang the best, terbaik. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika kita umat akhir zaman kita sekarang ini begitu tetap istiqomah mentauhidkan Allah, ittiba'us sunnah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Kok lebih tinggi? Ini dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jawabannya, kenapa kok lebih tinggi kita nilai pahala? Padahal kita umat akhir zaman. Jawabannya, kalau pada masa sahabat Rasulullah masih hidup, ada problem, langsung dijawab. Tanya kepada Rasulullah, dijawab, langsung diamalkan. Kita, Rasulullah sudah wafat. Modal kita hanya iman dan istiqomah. Makanya kenapa nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Jadi memang untuk istiqomah itu berat, apalagi zaman sekarang. Tadi yang saya sampaikan tadi, sekian M, sekian M, sekian M. Ada yang T, triliun. Siapa itu? Tapi Rizik disiapkan, cek T, ditolak. Allah Akbar. Triliun, duduk manis triliun, ditolak semua. Masya Allah. Itu yang menyerahkan itu bukan tanggung-tanggung. Itu waktu itu Januari 2019, ketika saya didatangi kediaman beliau di Mekah, Al-Mukarramah. Itu yang menyerahkan itu Kepala BIN Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan. Kapolri 2019 waktu itu Jenderal Tito. Dia tetap pulang ke Indonesia untuk berjuang agar Indonesia lepas dari cengkraman komunis Cina dan 9 luar biasa. Jadi ternyata masih banyak ulama-ulama yang istiqomah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk rinciannya nggak perlu saya sampaikan, supaya itu tidak susah, tidak susah. Ini rinciannya panjang sekali, sampai 59 slide rincian. Tapi ibu kalau saya tunjukkan pulang marah. Pulang. Jadi kan ya, di samping itu karena jadi ya kan apa kita
karena di streaming ya kan, yang agak kode. Nah, sekarang langsung saja. Mungkin pertanyaannya, Ustaz, kapan selesainya kondisi seperti sekarang ini? Kapan selesai? Rasulullah SAW mengatakan, selesainya kondisi fitnah-fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Muhammad, di mana umat Rasulullah terbelah menjadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Dan munafik sejati ini jumlahnya banyak munafik sejati. Bahkan sampai di Indonesia ini sudah tren antri untuk menjadi munafik, berbondong-bondong antri. Kenapa di Indonesia sekarang tren seperti itu? Karena di baliknya memang pimpin terus. Ada iming-iming jabatan. Apalagi umat sedang kondisi terjangkit penyakit Allah, hukum dunia, terlalu cinta diri, takut resiko perjuangan. Jadi Rasulullah mengabarkan puncaknya fitnah duhaimah, fitnah akhir zaman ini, puncaknya ketika Allah munculkan al-Masih Dajjal. Kira-kira selesai begitu Dajjal muncul, selesai. Tambah berat. Ya kan? Sampai nanti Allah turunkan Nabi Isa. Ya. Terus Ya'juj wa Ma'juj. Terus jadi semakin berat. Jadi inilah fitnah. Tapi sebenarnya kita nggak ngerti. Mungkin sampai Dajjal muncul, sampai Nabi Isa turun, nutut tak kita? Enggak. Mungkin sudah jadi tanah. Nah, Al-Mahad yang dimuliakan. Nah, itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang apa yang bisa kita perbuat? Apa action kita? Jadi nggak perlu rinciannya. Kalau rinciannya nanti itu tambah susah, tambah sumpah. Ibu-ibu yang dimuliakan, apa yang bisa kita buat? Inilah kita beri judul, kita beri tema proyek besar umat di akhir zaman. Yang pertama, ayo kita berupaya untuk menjadi muwahhid, hamba Allah yang muwahhid, hamba Allah yang menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah dan segala aspek ini, menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Karena ini sangat penting sekali. Ini sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dalam hadis qudsi, kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bani Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani bi fardil al-khata'i, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa 11 bumi sekali, thumma laqitani la tusyrik bi syai', pada saat akhir kehidupan kamu tidak berbuat syirik, kamu tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ataibuka biqarabiha maghfirah. Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pun. Berarti zero, kosong. Dan kalau sudah kosong itu bersih, dimasukkan ke mana sama Allah? Jannah surga Allah SWT. Ini fadilahnya. Kita menjadi ahli tauhid terlebih di akhir zaman. Fadilahnya besar. Walaupun kita membawa dosa di hadapan Allah, kita bawa dosa 11 bumi
bukti sekalipun, tapi pada saat akhir kehidupan kita, pada saat kita menghadapi sakratul maut, pada saat kita menghadapi nazar, kita tetap istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Ataituka bi qarabiha maghfiratan. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku akan turunkan ampunan seluas bumi orang. Berarti kosong, bersih. Ini fadilahnya. Ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dan segala aspek hidup. Yang kedua, proyek besar umat di akhir zaman, gerakan dakwah dan jihad yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kita gerakkan. Dakwah dan jihad dalam semua aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, ayo, sudah cukup lama ya ibu-ibu majelis taklim Nurul ini memikirkan Palestina, mensupport Palestina. Ayo, kita berupaya untuk membebaskan Masjidil Aqsa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampunya dengan mal, dengan harta. Kalau kita mampunya dengan politis, dengan politis. Kita mampunya dengan HP, kita suarakan Palestina dengan HP kita. Kita mampu boikot, ayo boikot produk-produk Yahudi yang itu perusahaan-perusahaan Yahudi itu digunakan untuk membantai kaum muslimin di Palestina. Gimana kalau kita sudah tidak punya apa-apa? Terakhir, dengan doa munajat kepada Allah, sisipkan dalam doa kita. Jadi kembali lagi, upaya pembebasan Masjidil Aqsa itu menjadi tanggung jawab seluruh dunia Islam, seluruh kaum muslimin, termasuk kita semua. Yang menjadi para ulama yang cukup menjadi kita itu terharu. Kenapa umat Islam di Gaza tidak mengungsi ke Yordan, tidak mengungsi ke Mesir, tidak mengungsi ke Turki, tidak mengungsi ke tempat-tempat? Apa jawaban mereka? Jadi apa jawaban mereka? Perubahan yang dimuliakan. Apa jawaban mereka? Alladzi barakna Allah. Negeri Palestina adalah negeri yang diberkati oleh Allah SWT. Makanya kenapa kami tidak mengungsi keluar dari Palestina? Di Palestina kami mati. Kalau keluar dari Palestina juga kami mati. Lebih baik kami tetap. Kenapa? Palestina menjadi negeri yang diberkati oleh Allah. Alladzi barakna Allah. Perubahan yang dimuliakan Allah. Akidah kita yang pertama. Bagaimana kita upaya menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Jadi ahli tauhid di akhir zaman. Ini fondasi kita. Ini fondasi yang sangat fundamental. Fondasi yang sangat fundamental. Jadi fondasi lagi ya kan? Ini masalah yang sangat fundamental, mendasar sekali. Masalah sangat urgent, penting. Ini yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Ini yang menentukan. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena di dalamnya ada la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kalau diterjemahkan yang bagus itu tidak ada ilah. Al-ilah itu adalah sesuatu yang bisa kita yakini dapat memberi manfaat dan juga memudaratkan. Itu al-ilah.
Jadi kalau kita terjemahkan secara bagus, tidak ada la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Ini terjemahannya. Para ulama yang dimuliakan, apa makna tauhid? Secara lugah, secara etimologi, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu satu, atau kalau dalam bahasa Indonesia mengesahkan. Secara terminologi, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususannya, meliputi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oleh karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah. Artinya apa? Kita harus mengimani semua perbuatan Allah. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan makhluk, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menurunkan derajat, Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang menguasai lokasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, Allah yang meluaskan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, hanya Allah. Semua perbuatan Allah harus kita imani. Itu tauhid rububiyah. Nah, kalau tauhid uluhiyah, hanya Allah yang berhak kita kepada. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjalankan agama ini dengan lurus. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat Allah. Asma Allah, yaitu asmaul husna. Ada 99 asma Allah. Sampai Rasulullah SAW memberikan contoh konkret ketika Rasulullah dihadapkan problem di kehidupan. Rasulullah memberikan contoh, panggil asma wa sifat. Rasulullah saat itu dihadapkan problem yang berat, hanya Rasulullah memberi contoh kepada kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Panggil asma wa sifat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dihadapkan problem yang berat, Rasulullah panggil asma wa sifat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup, Engkau yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu ya Allah, tolonglah hamba. Astaghfir. Contoh ibu, kalau anak dua kali ya teman, tapi tidak seperti saya sudah ya, tidak seperti saya sudah itu dua kali nomor ya kan, sampai ketika ibunya marah itu doa. Jadi kalau sudah gak kuat, ibunya saya sudah itu, ya Allah, jadi emosinya itu dilampiaskan oleh doa. Ya Allah, jadikan anakku menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, dikabulkan betul sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang. Ya, oh ya, kemarin saya ketika ngikut mikir, ya Allah, hampir 40 menit. Amin. Doaku pikirnya itu hampir 40 menit. Dan dia namanya kaki ini yang suatu panas. Ya. Jadi kan ketika witirnya kan 2 salam kemudian 1. Nah, kalau doanya
Jadi ketika mulut mikir hampir 40 Allah. Ya. Tapi begitu beliau berdoa tentang Palestina, ya Allah, suara amin itu menggembang, aminnya itu dikeraskan, itu jamaah itu mengeraskan amin. Ketika saya sudah mendoakan Palestina, Masjidil Haram. ya, Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. oh di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Jadi beliau terus mendoakan Palestina. Padahal kan beritanya di Indonesia tidak boleh, ya kan? Tapi ternyata saya jelaskan sendiri, beliau bahkan sampai jamaah itu aminnya itu keras sekali, keras sekali. Amin. Jadi sambil terharu meneteskan air mata. Habis itu malam 23. Habis itu keluar ke pelataran hujan. Sehingga tambah terharu, tambah nangis. Hujan. Yang mudah-mudahan Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang dimuliakan, sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu. Sifat Allah itu banyak dalam Al-Quran dan hadis. Jadi enggak, makanya Al-Imam siapa namanya? Asy'ari, Al-Imam Asy'ari rahimahullah, ketika beliau menulis 20 sifat wajib bagi Allah, itu waktu itu pemerintahannya lebih banyak didominasi oleh Rabbul Akal, Mu'tazilah. Jadi lebih banyak didominasi oleh kalangan Mu'tazilah. Kalangan Mu'tazilah itu kan lebih banyak mengandalkan Rabbul Akal. Sehingga akhirnya ditulis 20 sifat wajib bagi Allah. Sampai di kampung-kampung itu sampai menyanyikan apa lebih Allah wujud kita, ya kan? Ya. Tapi masya Allah, sebelum Imam Asy'ari rahimahullah meninggal, dia taubat kembali ke manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya beliau tulis kitab judulnya itu Al-Ibadah, kitab Al-Ibadah. Sudah, alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau harus menegaskan di situ tidak bisa sifat Allah dibatasi dengan sifat Allah itu banyak, baik dalam Al-Quran maupun hadis, tidak bisa dibatasi. Alhamdulillah beliau kembali pada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di Indonesia masih ada. Di Indonesia sekarang sudah mengikuti yang pertama dan tidak mengikuti yang ketika sudah taubat. Jadi kan mengikuti setelah taubat dan dari ikuti yang taubat. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Contoh sifat-sifat Allah dalam surah itu yang ketika terjadi bai'atul ridwan, surah Bai'ah, surah Bai'ah. Ketika terjadi bai'atul ridwan, terus Allah, jadi ketika dia berbai'ah, Allah artinya menyaksikan, ya, Allah menyaksikan ketika terjadi bai'ah itu. Contoh lagi dalam surah Thaha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'alal-'arsy. Allah yang Maha Rahman istiwanya di arsy. Ini sifat, yaitu arsy. Nah, ketika kita mendapatkan ayat
yang disebut sifat-sifat Allah. Ada 4 kode etik yang harus kita munculkan. Yang pertama, kita tidak boleh tahrif, menafsirkan sesuai dengan akal, tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh memvisualisasikan. Ya. Jadi tidak boleh memvisualisasikan tentang arsy. Apa memvisualisasikan? Menggambarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, tamthil, menyerupakan, apalagi menyerupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda. Kemudian yang keempat, taktil, meniadakan, gak percaya, itu gak boleh. 4 adab ini harus kita jaga. Ya. Itu contoh dalam ayat Al-Quran surah Toha ayat 5, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita tidak boleh menafsirkan, ya, menafsirkan apakah istiwanya Allah itu apa kekuasaan, tidak boleh. Ya tetap istiwanya, ya. Tempat singgasananya. Kemudian kita visualisasikan, ya. Tamthil, menyuruh disumpahkan, apakah arsy itu seperti kota Babel? Tidak bisa, tidak boleh, ya. Kemudian taktil, meniadakan, tidak percaya. Ini ada kelompok sampai salah satu ulama Ahlus Sunnah itu sampai mengeluarkan fatwa mengkafirkan. Itu kelompok Jahmiyah. Itu kelompok sempalan, kelompok Jahmiyah. Itu dia tidak percaya asma wa sifat Allah. Itu ada satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengeluarkan fatwa kafir. Kelompok Jahmiyah, aliran sesat. Nah, ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir dalam surah Ad-Dariyat ayat 50. Saya lihat terus kok kecepatan ya, 2:30 sore. Iya. Yang bawah. Oh, berarti kita menipu ya. Jadi zaman yang penuh penipuan ini. Jadi di sini jam 10 sana sudah 2:30 sore. Kok awalnya beda dari siapa? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah memberikan tanbih dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ibadah itu maknanya luas, mengabdi, menyembah, mentaati, berhukum dan memutuskan hukum hanya kepada Allah. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah, Allah memberikan vonis kafir, dhalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kibarul ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Beliau ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau ada seorang muslim secara iktikad sampai dalam keyakinannya, dia mengakui, ya, sampai hadal yakinnya, mengakui ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia sepakat saat itu dia kafir. Ini sudah titik, tidak ada koma, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
tentang masalah. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi segala bentuk ibadah yang tidak tegak atas dasar ini, itu dari surah Al-An'am 162 ini. Seperti sholat kita, puasa kita, zakat, umroh, haji kita, dakwah, jihad kita dan lain-lain tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Ini penegasan. Jadi semua ibadah itu dilandasi dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau tidak berdasar itu tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dalam surah Al-Baqarah ayat 5 itu Allah tegaskan lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Pak Maha yang dimuliakan Allah. Jadi tauhid bukan sebatas perkara-perkara din yang dibahaskan kitab akidah dan tauhid semata. Tauhid memiliki kaitan erat dengan perkara ibadah secara luas. Perundang-undangan, akhlak, fikrah, pemikiran, sains dan teknologi, peradaban, al-hadarah, peradaban, bahkan media massa, semua harus dilandasi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi tauhid itu berkaitan erat dengan seluruh lini kehidupan kita sebagai hamba. Sehingga muslim yang wahid, muslim yang mentauhidkan Allah, artinya muslim yang bertauhid sejati, itu adalah muslim yang mengamalkan Islam secara kafah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi. Nah, ini harus kita perhatikan. Rasulullah memberikan kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta tahtaqu ba'du min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang musyrik. Jadi ibu-ibu, Rasulullah kasih kabar. Semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Ini kabar dari Rasulullah. Sekarang kira-kira sudah menjadi sebuah fakta? Sudah. Orang sedang berbuat syirik, ya Allah. Bahkan nanti ibu-ibu ada masanya, ada satu masa di mana kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana itu syirik dan mana itu tidak syirik. Karena media semakin canggih, sehingga kita gak mampu, kan sampai tipisnya, gak mampu membedakan mana itu syirik dan mana itu tidak syirik. Wong sekarang saja medianya canggih, medianya canggih. Sekarang medianya pakai laptop, dia punya flash disk, dia copy filenya, langsung dimasukkan di laptop, dibuka filenya, ada perintah, ketik nama, tanggal lahir, terus calonnya ketik, langsung klik OK, ramalan terjadi, primbon. Kira-kira masuk syirik?
dalam Islam itu ta'aruf, ya kan? Habis itu apa bu? Apa namanya kalau kita khitbah? Boleh melihat? Boleh, kan? Khitbah. Baru akad, ya kan? Akad nikah, baru walimah. Jadi dah ada primbon. Itu meja cantik pakai alat cantik. Bahkan nanti ada masanya lagi kita tidak bisa dengan sangat tipisnya. Bagaimana cara buatnya? Rasulullah ngasih arah. Mohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an yushraka syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima lana. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Lindungi ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Jadi aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, kenapa kita sampai seperti itu? Ketika ada masanya, ketika kesyirikan sudah semakin tipis, kita nggak mampu lagi membedakan. Nah, kita diberi solusi oleh Rasulullah. Doa. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima lana. Kenapa itu? Karena tauhid itu fadilahnya besar. Implikasinya, dampaknya di dunia dan akhirat. Lanjutan hadis ini. Wa hatta ta'biya qabailun min ummati al-awthan. Dan tidak akan terjadi kiamat jika kelompok-kelompok umatku al-awthan menyembah berhala. Jadi nanti semakin akhir zaman umat Rasulullah yang menyembah berhala dan peduli buahnya. Dan apa makna menyembah berhala? Apa maknanya? Bisa juga bermakna dohir, bisa juga bermakna kinayah, kiasan. Contoh yang bermakna dohir, yang kemarin ibu berita di media Dubai, Uni Emirat begitu meresmikan berhala besar, Kuwait, ya kan, pura terbesar seluruh dunia, langsung Allah turunkan badai, hujan lebat dan badai, sehingga dalam waktu hitungan menit Dubai hancur berantakan. Ya kan? Ya. Allah ini berhala diresmikan, bahkan yang kampung-kampung yang ikut diajak meresmikan itu perjalanan ke India. Jadi berhala, resmian berhala di Dubai yang ibu kota negara yang termewah tingkat dunia. Dia menghipnotis, jadi bagaikan surga dunia Dubai, tapi dalam waktu relatifkan hitungan hancur. Nah, kalau bahasa kinayah yang dimaksud al-awthan berhala di sini, ulama-ulama hadis menafsirkan yaitu aturan, sistem. Contoh di Indonesia, seringkali ibu pernah dengar Ipolisos Hantam, ya kan? Nah, ideologinya dia mengikuti kafir, ittiba'ul kufar, mengikuti orang kafir. Ideologinya sekuler, politiknya mengikuti orang kafir, ekonominya kapitalisme mengikuti orang kafir, budayanya liberal. Sudah, semua inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah memberikan kabar, kalau Rasulullah SAW
bada Islam qariban masa itu qariban kama bada fatuba ilmu. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana dia muncul. Fatuba ilmu, berbagai orang-orang asing, berbagai orang-orang asing. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang berubah, siapa al-ghuraba, siapa orang-orang asing itu? Rasulullah berikan jawaban, qala alladzina yusiruna inda fasadin nas, yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin jauh dari adil. Dia mengajak perbaikan. Sahabat tanya lagi, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa al-ghuraba ya Rasulullah? Qala unasun salihuna fi unasin su'in kathir maja'fihim aktar bimantikum. Orang soleh di tengah-tengah orang yang bodoh, yang mendukung dengan yang tidak mendukung lebih banyak yang tidak mendukung. Itulah al-ghuraba, orang asing. Makanya siap-siap ya. Sekarang sudah mulai muncul. Coba kalau dulu umat Islam ketika Indonesia dicengkeram Amerika, umat Islam dikasih stigma teroris. Nah sekarang Indonesia dicengkeram Cina, sekarang umat Islam diberi stigma radikal. Kalau saya pribadi disebut radikal, ya saya Islam radikal. Apa? Ramah, terdidik dan berakal. Ya, harus bangga karena yang kasih stigma orang kafir. Kadang-kadang kita kalau sudah stigma radikal pun mengkerap. Oh jadi jenggot itu dipotong. Begitu diketing Islam radikal langsung klinis. Astagfirullah. Jangan merasa rendah. Itu yang ngasih stigma itu orang kafir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, meriwayatkan saat Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabat. Rasulullah mengambil sebuah ranting pohon di atas pasir. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khata biyadihi thumma qala. Rasulullah menorehkan garis lurus. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hada sabilullah mustaqim. Inilah jalannya Allah yang lurus. Wa khatahu an yaminihi wa shimalihi. Kemudian dari garis lurus itu Rasul menorehkan garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, hadi subul, ini jalan-jalan kesesatan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada di dalam jalan-jalan kesesatan itu kecuali setan ada di dalamnya yang ingin menghipnotis, merayu, narik agar kita keluar dari jalannya Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqim. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'u subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang Allah lurus. Dan umasahu bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih rawahu Ahmad wa Nasa'i. Ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang ditegaskan oleh Rasulullah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Jalan yang lurus itu hanya satu, yaitu ad-dinul Islam. Ini agama kita. Jalan yang lurus itu cuma satu, ad-dinul Islam. Konsep dan sistem Islam. Semua jalan hidup selain Islam sesat dan batil.
Entah itu kapitalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, demokrasi liberal, komunisme, sosialisme, demokrasi terpimpin, itu sesat terbalik. Seperti tadi Rasulullah ingatkan jalan yang lurus saja. Ketika Rasulullah bacakan surah Al-An'am ayat 153. Jadi Allah tegaskan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 85. Allah tegaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi di akhirat tempatnya di neraka kerjanya. Jadi penegasan seperti ini adalah harga mati. Tidak boleh dipandang remeh, baik mukmin maupun musuh. Kalau kita meremehkan, bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ini harga mati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan kepada umatnya, kalau Rasulullah SAW makin ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar. Rawahu Bukhari. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dia benarkan di dalam hatinya, illa haramahu Allah 'ala an-nar, misalnya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini fadilahnya keutamanya. Kalau kita mengaplikasikan syahadat awal dan syahadat tsani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar-benar Allah haramkan diri kita dari api neraka. Ini fadilah luar biasa. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti dinul Islam, ajaran agama Islam, maka sebenarnya ia tidak memahami agama, meskipun dia mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Makanya ayo kita berupaya menjadikan kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, dan tentunya harus ada kita ilmui, ya. Jadi karena di dalam kalimat tauhid itu benar-benar harus kita pelajari, kita ilmui, lalu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena lawannya tauhid itu kan syirik, ya. Sampai Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman atsiman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, tapi yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman atsiman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Sampai ketika Rasulullah duduk sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah ngasih wasiat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Diulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israfu billah, al-israfu billah, al-israfu billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ibu-ibu, kembali lagi, barang siapa yang tidak memahami tauhid yang merupakan inti ajaran agama Islam ini, maka sebenarnya dia tidak memahami agama, meskipun dia mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Ini yang paling penting. Dan kita prakteknya, ayo kita berupaya menjadi muwahhid,
hamba yang mentauhidkan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nahl ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutus rasul dan tiap-tiap umat ini ngajak anibudullah, anibudullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini inti dakwah para Rasulullah itu ngajak bertauhid dan wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Ini penting. Artinya apa? Tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah menjauhi taghut. Ini penting sekali. Taghut itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesuatu yang manusia dulu berlebihan terhadapnya, baik dalam ketaatan, kepengikutan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Taghut. Nah, Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 266. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kafir, kufur, ingkar pada taghut, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah apa? Dia telah berpegang pada tali yang kuat. La fisama laha, ini jaminan Allah, tidak akan putus. Lanjutan ayat itu, wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah menjamin kalau kita sudah kafir kepada taghut, kemudian kita wajib membela, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu hakikatnya kita sudah berpegang pada tali yang kuat, bukan tali yang amat kuat. Kira-kira kalau Allah terus tali yang kuat itu apa, Bu? Apa? La ilaha illallah. Ini yang dimaksud al-urwatul wuthqa. Tali yang kuat itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa. Kalau kita sudah berpegang pada ini, Allah sudah memberikan jaminan dalam fisah malaha, tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar hati Maha mengetahui. Ibu yang dimuliakan Allah, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tulis ungkapan yang cukup indah, la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah para nabi dan rasul diutus. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kitab-kitabnya diturunkan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah mizan, timbangan keadilan ditegakkan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah syariat jihad dan mati syahid ditetapkan. Dengan kalimat la ilaha illallah terbagi manusia, ada Hizbullah, ada golongan Allah, dan ada Hizbus Syaitan, ada golongan syaitan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah terjadi pertarungan, peperangan antara al-haq dan al-batil. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah berperanglah antara awliya Rahman, wali-wali Allah yang Maha Rahman, dan awliya syaitan, dan wali-walinya syaitan. Ini ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Jadi ini yang perlu menjadi penegasan kita, ibu-ibu. Jangan mengaku bertauhid bila kita kafir kepada tauhid. Artinya apa? Tauhid kita itu baru sah, ternyata tidak cukup hanya tauhid, ya kan? Tidak cukup tidak cukup dengan tauhid. Karena coba tauhidnya kita dengan tauhidnya setan lebih tinggi mana? Setan. Tauhidnya kita dengan setan. Setan. Setan juga bertauhid kan? Dia mengimani kepada Allah, ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu
Makanya kenapa tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kafir kepada Allah. Makanya kenapa Allah dan Rasulnya menegaskan tauhid tingkatan pertama syaitan. Ya. Ini tauhid tingkatan pertama syaitan. Kita harus kafir kepada syaitan, kufur kepada syaitan. Sampai Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri di adna syaitan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Syaitan itu bisa masuk ke tubuh kita lewat aliran darah. Ibu kepingin tahu kurikulum vitae-nya syaitan? Kepingin tahu kurikulum vitae-nya? Data-data syaitan. Kepingin tahu ya? Saya tunjuk. Ini kurikulum vitae-nya syaitan. Jadi setan itu begitu Allah perintahkan bersujudlah kepada Nabi Adam alaihissalam, gak mau, sombong. Akhirnya Allah langsung marah, disebut iblis. Jadi ternyata iblis ini punya misi. Misinya apa? Allah kabarkan dalam surah Al-Hijr ayat 39. Jadi iblis itu berkata, ya Allah, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, manusia ini, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, ya Allah. Nah, akhirnya dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 15 Allah memberi kesempatan kepada setan, pada iblis ini untuk menyesatkan manusia. Kapan yang paling puncaknya? Saat menghadapi sakaratul maut. Saat menghadapi sakaratul maut. Jadi setan itu akan mewujud seperti orang tuanya, menghipnotis dia supaya dia lepas dari kalimat la ilaha illallah. Dan pada saat kita menghadapi sakaratul maut itu kan haus tuh. Setan menyuguhkan air supaya kita terlena dengan kalimat la ilaha. Makanya kenapa Rasulullah memberi perintah kepada umatnya, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah orang yang nazar, orang yang menghadapi sakaratul maut di telinga sebelah kanan dengan kalimat la ilaha illallah. Bimbing. Jangan seperti Pak Prabowo di Pak Solim GP, orang sedang nazar diajak nyanyi, ya, jadi viral, di medsos. Gak ngerti aneh, gak ngerti agama. Orang yang nazar, Pak, ya kan petinggi militer Pak Solim GP kalau tidak salah, diajak nyanyi. Ya Allah. Orang yang sedang sakaratul maut bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa setan itu? Makanya ibu yang dimuliakan Allah, ibu bisa buka dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah terhadap keyakinannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ta'idullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Lewat siapa? Al-malaika, lewat para malaikat. Kapan? Saat kita menghadapi sakaratul maut. Saat itu pertolongan Allah lewat malaikat ini memberikan kata-kata optimisme, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dari surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Tidak hanya itu, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi penolong-penolong dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nanti di akhirat Allah berjanji, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu akan dapatkan apa yang kamu minta, dan di dalamnya pula kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Ditutup ayat itu, nuzulan min ghafurir rahim. Ini hidanganku, kata Allah,
Itu makanya kenapa kok pada saat sakaratul maut dia tersenyum. Dia nggak mengikuti setan, rayuan setan, baik itu air maupun mewujud seperti orang tuanya, tidak terkecoh. Dia tersenyum. Apa mendapatkan pertolongan dari sisi Allah lewat para malaikat? Makanya dia tersenyum, di benak, artinya digembirakan dengan surga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sebelah kiri kanan dia nangis, ada histeris. Justru yang ngajaklah kita tersenyum. Kepingin bu, saya juga kepingin bu. Tidak hanya ibu, saya juga kepingin saat menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua dibilang amin. Kemudian alamat kantornya setan itu ada di mana? Jadi alamat kantornya ada di mana? Setan itu ada di mana? Ya. Kemudian alamat rumahnya di rusuk sebelah ini, di rusuk sebelah ini. Ini alamat rumah setan. Makanya kalau kita tidur, rusuk sebelah miring, ini alamat rumahnya di sini setan. Bahkan Rasulullah mengatakan setan bisa masuk lewat aliran darah. Bagaimana strateginya? Setiap ba'da sholat, ketika kita pikir ba'da sholat, tambah baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, insya Allah lepaskan kita dari gangguan jin, gangguan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Nah, pengalamannya setan ini pernah hidup di surga. Itu dalam surah As-Sad, dalam surah Sad ayat 77. Bahkan setan pernah beribadah kepada Allah 8.000 tahun dan berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Allah kabarkan dari surah Al-Baqarah ayat 36. Nah, kita berapa tahun sekarang? 50 tahun. Anggap saja kita 50-an, ya kan? 40 lah, ya kan? 40 tahun, 50 tahun. 40 tahun, 50 tahun. Setan 8.000 tahun. Berarti ibadahnya lebih banyak setan. Ya udah. Nah, makanya kenapa ibu yang paling inti tauhid. Tauhidnya. Ya kan, kalau ibu kita menjadi hamba Allah yang tauhid sudah, ya kan, insya Allah jannah. Dan diciptakan dari api. Sifat-sifatnya sombong, angkuh, contoh itu setan. Dan akhirnya dari kesombongannya itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai disebut iblis, ya kan? Umurnya diberi umur panjang sampai yaumil qiyamah. Itu dalam surah Sad ayat 79 sampai 80, surah Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Umurnya sampai nanti menjelang yaumil qiyamah. Jabatan terakhir dia imam para malaikat. Jabatan terakhir. Tapi langsung dikeluarkan dari surga, ya kan? Jadi inilah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah kurikulum fikih Islam. Balik lagi ibu secara cepat. Jenis tauhid yang kedua itu penguasa yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah. Contoh di Indonesia, bulan Juli 2016 di Istana Negara 3.147 perda syariah hapus. Jelas ya? Gitu itu masih ada di Indonesia, di Jawa Timur. Ulil amriku yang wajib kita. Sampai Ustaz Ja'far bin Thalib, Allah yarham, meninggal. Ustaz Ja'far bin Thalib. Ulil amri batuk sampai malam. Jadi
ulil amri itu syarat minim tatbiq syariah, menegakkan syariat Islam. Lalu di Indonesia ini menghapus syariat Islam. 3.147 perda syariat dihapus seluruh Indonesia. Lu kok ada yang menyebut ulil? Itu kebangetan sampai Ustaz Ja'far bin Talib Allahumma yarhamna ulil amri bahagia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah beliau tegaskan minim syarat minim ulil amri tatbiq syariah, menegakkan syariat Islam. Jadi ini yang perlu penegasan seperti ini. Kemudian jenis tauhid yang ketiga, orang yang memutuskan hukum tidak dengan hukum-hukum Allah. Tadi kan sudah kita bahas surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Tadi sudah bahas Allah memberi vonis kafir, dolim, fasik. Ini dua jenis tauhid yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kemudian jenis tauhid yang keempat, orang yang mengklaim tahu hal yang gaib. Padahal Allah sudah tegaskan, alimul ghaib wa syahadah, hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Jadi kalau ada orang tahu hal yang gaib, sampai nanti seminggu kas oleh itu. Itu tauhid. Jangan percaya, walaupun benar. Ya kan, walaupun benar. Jangan percaya. Bisa jadi dia punya khadam, punya pembantunya jin. Bisa jadi. Ada di Malang dulu pernah, Bu, ibu ini jus sekian, waktunya sampai di rumah dipelajari dulu kok bodoh ya. Jadi ngeramal, dukun. Ngaku tahu hal yang lain. Kemudian jenis tauhid yang kelima, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ridho dengan penyembahan tersebut, itu tauhid. Itu dulu pernah ditulis bukunya oleh Ustaz Ahmad Jaris, diberi judul Bila Kiai Diperlukankan. Jadi salah benar tetap benar, padahal salah. Sekarang bukunya pakai sorban. Oh ibunya tambahan dari mana sih? Iya pakai sorbannya hijau lah. Tambah terhipnotis. Jadi Allah yang tahu hal yang baik, alimul ghaib wa syahadah. Nah ibu, nah sekarang rukun tauhid. Jadi setelah kita kafir kepada tauhid, nah sekarang aplikasi. Sekarang aplikasinya. Kalau tadi kita pembahasannya di tauhid kita belum sah kalau kita belum kafir kepada tauhid. Setelah kita bongkar jenis-jenis tauhid sudah, kita kafir kepada tauhid. Dan sekarang rukun tauhidnya yang harus kita aplikasikan, kita amalkan. Apa? Yaitu yakfur bi tauhid wa yu'min billah. Jadi rukun tauhid itu kafir kepada tauhid, beriman kepada Allah. Yang sering disebut dengan al-wala wal bara. Tapi Rasulullah menegaskan, kalau Rasulullah SAW awzaqul iman al-hub fillah wal hub fillah. Ini hadis sahih. Jadi tadi kata iman yang paling kuat al-hub fillah, cinta karena Allah. Itu walakan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ulama-ulama memberi tema dalam kitab yang ditulis yaitu al-wala wal bara. Ibu-ibu yang dimuliakan, al-wala wal bara. Al-wala itu kata masdar dari fi'il waliyah, artinya sesama muslim harus saling tolong, saling topang menopang, saling kuat menguatkan, saling maaf memaafkan, saling bau membau, ya kan? Itu sesama muslim. Nah kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, al-wala itu loyalitas, dukungan, kecintaan. Nah, pertanyaannya
Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama itu takkid, penegasan, hanya saja. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa innama, sesungguhnya auliaku itu adalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Ini kata Allah. Siapa? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Nah, Al-Maidah ayat 56 Allah memberikan kabar. Wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin sebagai walinya, sebagai aulianya, sebagai penolongnya, sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Al-ghalibun ini kalau mufassir menafsirkan kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila bi kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Kemudian al-bara itu masdar dari kata barok, artinya putus. Dan Allah kabarkan dalam surah At-Taubah ayat 1, tanpa basmalah. Tanpa basmalah. Benar? Ya. Tanpa basmalah. Langsung bara'atun minallahi wa rasulih. Pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Barok, putus terhadap orang-orang kafir dan orang musyrik. Jadi untuk keren, ya, putus. Jadi walaknya dari Allah, Rasul, mungkin. Bahwa berarti itu bisa kita ambil pelajaran di situ. Wilayahnya al-Bara, loyalitas dan dukungan. Jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ucapan, perbuatan, iktikad, keyakinan, orang. Ya, coba ucapan yang dicintai oleh Allah. Ya, ketika kita berdoa, ya, itu ucapan yang dicintai oleh Allah. Ucapan yang penuh dengan rahmat, dengan kasih sayang, ya kan? Itu yang dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai. Dan itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita harus mencintai. Kemudian perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintai. Etika keyakinan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya apa? Keyakinan yang paling dicintai ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid. Kita harus mencintai. Orang yang paling dicintai oleh Allah, ya orang yang muwahhid, dan mukmin, itu yang dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai. Nah, wilayahnya al-bara, apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita membencinya. Itu prakteknya itu. Ucapan yang dibenci oleh Allah, ya. Ucapan-ucapan yang dibenci, ucapan yang selamat dan sebagainya kita benci. Perbuatan yang ya kan, kemudian orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kita harus membenci. Seperti itu. Jadi para umat yang dimuliakan Allah. Nah, ahli tauhid di akhir zaman inilah yang disebut oleh Rasulullah, yaitu At-Taifah Al-Mansurah, yang dijanjikan oleh Allah. Ini ahli tauhid di akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazal ala hadzal amri isabatun ala al-haq la yadurruhum man khalaqahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Rawahu Ahmad. Jadi urusan agama ini tidak akan senantiasa diperjuangkan oleh kelompok umat Rasulullah. Mereka di atas hal-hal, diekseskan oleh Allah di atas hal-hal. Dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan kemudaratan sedikit pun.
ada sampai datangnya keputusan Allah, artinya sampai datangnya yaumil kiamat, mereka tetap dalam kondisi demikian. Inilah ahli tauhid yang bicara. Jadi Allah akan munculkan mereka senantiasa berjuang. Yaitu contoh majelis taklim Nurul yang masuk, jadi masuk jadi At-Taifah Al-Mansur. Bahkan sampai dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna al-haq dhahirina 'ala manna wa'ahum hatta yuqatil akhiruhum al-masih ad-dajjal. Jadi akan senantiasa ada di kelompok umat Rasulullah ini yang berperang di atas al-haq. Mereka meraih kemenangan atas musuh-musuhnya, orang-orang yang memerangi mereka, sampai yang terakhir nanti, kelompok terakhir dari At-Taifah Mansurah, mereka akan memerangi Al-Masih Dajjal. Nah, jadi kalau karakternya ibu-ibu, karakternya At-Taifah Mansurah ini ahli tauhid di akhir zaman, itu karakternya itu ada lima dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, mereka senantiasa membela al-haq. Mereka senantiasa tatbiq syariat, menegakkan syariat Islam. Karakter yang kedua, dia menjadi mujaddid, pembaharu dalam urusan agama. Kemudian yang keempat, dia senantiasa memunculkan sampai ke yaumil kiamat, terus sampai akhir menjelang yaumil kiamat. Terus Allah munculkan karakter At-Taifah Mansurah. Ya, karakter yang kelima, sabar. Sabarnya, tabahnya, karena berat ujian. Nah, saya tanya Bu, kira-kira jumlahnya banyak atau sedikit? Qalilun, kata Rasulullah, mereka sedikit, tidak banyak. Mereka sedikit. Kalau di tengah-tengah masyarakat, itu cirinya cuma 3. Kalau di tengah-tengah umat, cirinya cuma 3, diringkas jadi 3. Yang pertama, mereka mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Contoh majelis taklim Nurul ini, jihad Palestina, ya kan? Kemudian amal ma'ruf nahi munkar, ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang munkar. Kemudian yang ketiga, sabar. Ya kan? Ibu-ibu ini kan majelis taklim Nurul ini kan bolak-balik terus sabar. Ya kan? Sabar. Ya kan? Sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi tantangan. Ya kan? Loh, saya kok kalah Ustaz. Ya kan? Tadi kan Imam Ahmad sudah jawab. Ya kan? Justru hakikat kemenangan ketika konsisten berada dalam kebenaran. Kata Buya Hamka, gak masalah pemimpin yang kita pilih kalah, gak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Jadi insya Allah hisabnya nanti ringan, karena kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Dari 3 ini, sing sama Quran itu masih. Dari 3 itu yang bisa ngimami sholat cuma 1. masih. Ya kan? Dari situ saja ini bahkan istimewa ulama cuma 1 punya. Dan kalah, ya karena memang dicurahkan. Ya kan? Kalahnya itu dicurangi. Coba kalau benar, ya kan? Dicurangi, dan curangnya itu terstruktur, sistematis, masif, ditambahin brutal. Ya, sampai akhirnya orang salah persepsi. Loh, kok Pak Anies mengucapkan selamat, ya kan, kepada Pak Prabowo? Ya, ini berarti orang yang salah persepsi. Ucapan Pak Anies itu selamat menjalankan amanat konstitusi, bukan selamat menang, bukan. Selamat menjalankan amanat konstitusi. Nah, amanat konstitusi itu tidak boleh curang, ya kan? Ibu kuduai nampak kuduai itu Pak Anies menghantam mukanya. Selamat menjalankan amanat konstitusi. Sedangkan amanat konstitusi tidak boleh curang. Seperti itu. Tapi kadang orang salah persepsi, yaitu bukan
karena mocornya WhatsApp. Jadi bukan dikritik dulu ucapannya. Oh, WhatsApp langsung diangkat. Pak Anies mengucapkan selamat. Nah, ya kan? Udah akhirnya oh ini orang tak paham gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Pertanyaan kedua, kenapa Pak Anies pada saat pengumuman di KPU, Pak Anies begitu menampakkan kemesraan dengan Pak Prabowo? Iya, Ganjar kan ada datang, yang datang Pak Anies sama Pak Muhaimin menampakkan kemesraan. Kenapa? Akhirnya Pak Anies ditanya, saya pengalaman 2019 itu Pak Anies jadi gubernur DKI, ya kan? Berapa banyak pasca Pilpres 2019 itu yang terbunuh, yang disiksa, yang dihabis, yang dibantai, berapa banyak? Yang hilang sampai hari ini kurang lebih 50 orang hilang. Apakah itu termasuk yang di bunkernya rumahnya Sambo yang berubah jadi mayat-mayat itu? Ya, nah Pak Anies tidak menginginkan seperti itu lagi. Kasihan orang bawah ini sudah, ya kan, sudah berjuang, ya kan, ditambahi dengan itu. Nah Pak Anies tidak ingin kejadian seperti itu lagi, sehingga akhirnya beliau tampakkan, ya kan, bahwa kedamaian. Tapi Pak Anies setelah ini sudah menyatakan, saya tetap berada di dalam gerakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa. Jadi ini tokoh pemimpin yang tidak kaleng-kaleng, ya kan? Pemimpin yang tidak kaleng-kaleng, insya Allah. Kan dulu pernah saya sampaikan, ulama-ulama Palestina insya Allah 2024 akan menjadikan umat Islam Indonesia jadi pemantik Allah. Dan sekarang masih bulan Mei, kan? Bulan Mei 2024 itu sampai bulan makanya tunggu kejutan, tunggu kejutan. Contoh Nabi Musa alaihissalam sudah ingin tahu, kalau mundur mati, maju nyemplung, ya kan? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam nunggu kejutan. Langsung kejutannya langsung dari Musa hentakkan Tuhan. Ya. Nah, yang menghabisi Fir'aun siapa? Yang menghabisi Jokowi siapa? Sudah, jawabannya sudah. Jadi nggak usah mikir. Yang menghabisi Raja Namrud? Sudah jelas? Yang menghabisi Fir'aun bukan Nabi Musa? Yang menghabisi Jokowi sudah sah. Tugas kita berjuang, tetap konsisten dan itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Waalaikumsalam. Tadi kan dijelaskan Ustaz ya, demokrasi kan termasuk jalan sesat ya. Tapi kita saat ini kan juga berada di dalam dan mengikuti prosesnya. Terus gimana Ustaz? Ya. Sudah Bu? Ya. Apa kita termasuk orang yang Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah masuk wilayah siasa, wilayah politik, Rasulullah memberi contoh bohong itu boleh dalam 3 hal. Rasulullah membolehkan bohong dalam 3 hal. Yang pertama, mendamaikan sesama muslim yang lagi mendamaikan suami istri yang lagi. Yang ketiga, saat peperangan boleh bohong untuk siasat. Nah, siasat itu kan masuk wilayah, artinya siasat itu boleh bohong. Akhirnya ulama-ulama kita, karena
Karena ini siasat. Kalau ulama tidak memberikan istihad, gitu ya, tidak memberikan istihad, bisa jadi yang anti agama 100% di Indonesia menguasai Indonesia. Nah, akhirnya ulama mengeluarkan istihad. Jadikan demokrasi tadi sebagai perjuangan, batu loncatan untuk melakukan perubahan. Dan ternyata alhamdulillah, walaupun sudah dicurangi terstruktur masif brutal, Pak Anies resmi ada 40 juta orang Indonesia di belakang Pak Anies. 40 juta, ya kan? Nah, ini itu aset 40 juta ini, aset untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Itu 40 juta kekuatan. Jadi tunggu komando. Jadi tunggu. Kenapa kok kemarin kita mati? Bukan kita jadikan ya tujuan, bukan untuk siasat. Ini kita perang, ya. Kita ini sedang perang menghadapi kekuatan kafir. Dan kekuatan kafirnya itu sudah cetol, welo-welo, terang benderang apa? Cina, ya. Nah, kalau umat Islam dan tampil saat itu sudah habis, ya. Apakah kita kepingin seperti Tibet? Apakah kita kepingin seperti Uyghur? Dan itulah istihad ulama. Makanya makanya dengan seperti ini, bahwa kita jangan terus saja yang kemarin itu bener aku kan, ya kan? Bener aku kan? Jangan kolok-kolok, jangan. Karena dia punya istihad. Istihad itu kalau benar dapat pahala. Kalau salah masih dapat pahala. Istihad itu loh, ya kan? Seperti istihad untuk penyelamatan bangsa. Makanya ada istimewa ulama, istimewa ulama. Makanya kemarin itu umat Islam Indonesia itu mengikuti istimewa ulama. Nah itu pun masih banyak yang tidak istiqomah, terkena polis. Akhirnya masih banyak umat Islam Indonesia milih Gibran. Benar? Iya. Kena 100.000 warna merah. Coba. Itu Bu jawabannya. Cukup? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.